18182 terus dilakukan. Malam tadi ada sejumlah KRI Gilimanuk 531 mulai bergerak dari dermaga dan kapal besar berwarna putih tersebut mengangkut sejumlah personil TNI hingga awak media. Personil yang turut diberangkatkan mulai dari pasukan Denjaka, Satkopaska, Marinir, dan beberapa ABK. Selain personil TNI, kapal tersebut juga turut membawa peralatan untuk melakukan evakuasi serta pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Alat-alat tersebut mulai dari skoci, perahu karet, alat selam, hingga beberapa peralatan rescue lainnya. Total ada 10 KRI yang disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk melakukan pencarian. Panglima Komando Armada 1, Laksda Abdul Rashid mengatakan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 10 kapal, tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka untuk dikerahkan melakukan evakuasi. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Informasi terkini, saudara, kami hadirkan langsung dari KRI Gilimanuk. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Febri James yang ikut langsung dalam upaya pencarian pesawat dan juga penumpang Sriwijaya Air SJ182. Selamat pagi, Cindy, bisa Anda ceritakan apakah sudah ada temuan baru dalam pencarian pagi hari ini? Ya, Glenny, selamat pagi. Untuk pencarian nanti akan dimulai pada pagi hari karena rencananya nanti akan ada apel pasukan terlebih dahulu. Untuk informasi, untuk KRI Teluk Gilimanuk tiba di lokasi sekitaran diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang tadi sekitar pukul 1 lewat 10 menit. Ini kurang lebih sama dengan prediksi waktu ketika akan berangkat dari dermaga JICT sekitar 2,5 hingga 3. Kemudian pada pukul 1 lewat 10 pagi atau dini hari tadi juga sudah lego jangkar, begitu juga dengan KRI Rigel yang berangkat tidak jauh selang waktunya dari KRI Teluk Gilimanuk. Untuk KRI Teluk Gilimanuk ini membawa pasukan ada dari Denjaka, Taifib, Kopaska, dan juga sejumlah tim penyelam, begitu juga dengan perlengkapan ataupun kelengkapan untuk menyelamnya ada dari kapal karet di sini, kemudian juga tabung oksigen dan juga lain-lain. Informasinya nanti akan ada tambahan kekuatan pasukan lagi dan juga kelengkapan, akan ada setidaknya 6 sea rider juga yang akan berangkat menuju ke sini. 6 sea rider itu dari Denjaka, Taifib, dan juga Kopaska itu setidaknya ada 6, memungkinkan dikirim lebih dari itu. Nantinya pada pukul 7 akan ada apel, kemudian nantinya akan ada briefing maupun juga pembagian tugas antara tim-tim yang berada di atas KRI Teluk Gilimanuk ini. Bagaimana nanti proses pencariannya itu nanti akan dilakukan lebih lanjut lagi, akan dibagi dan diperjelas apel yang telah untuk melakukan mapping di bawah laut menggunakan sonar sudah melakukan survei sejak sore dan hari ini akan melanjutkan survei tersebut. Tadi kami lihat sudah berkeliling, tapi apakah sudah mengaktifkan sonarnya itu ini tentu juga masih perlu konfirmasi lebih jauh lagi. Kami akan menunggu nanti hasil apel pada pukul 7 pagi. Informasinya, agenda utamanya hari ini adalah pertama tentu melakukan pemetaan lebih lanjut. Jadi nantinya ketika sudah ada informasi ataupun juga tanda-tanda dari KRI Rigel tersebut, misalnya sudah ditemukan titik atau koordinat utamanya, nanti baru akan disebar tim-tim penyelam di sana di radius tertentu untuk meletakkan atau membatasi sehingga nanti untuk proses penyelaman akan lebih jelas. Lebih lanjut bersama saya sudah ada dan tim penyelam Denjaka, Letu Marinir Yayat. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi, Mbak. Kang, boleh disampaikan untuk saat ini, nanti kan pada pukul 7 pagi nanti akan ada apa rencananya? Persiapannya sejauh ini seperti apa dari tim penyelam? Setelah kemarin kita mendapat perintah dari Komandan Kos Marinir, kita berangkat menuju ke kapal. Di kapal kita udah siapkan perlengkapan yang udah kita siapkan. Yang udah kita siapkan ada underwater metal detector. Ada apa lagi, Kang? Mungkin boleh karena ada kapal karet, terus apa lagi yang disiapkan juga? Kita siapkan finger locator, yaitu finger locator itu alat yang menangkap sinyal dari black box yang frekuensinya sama, nanti kita bisa cari dengan frekuensi tersebut. Jumlahnya ada berapa, Kang, itu tadi untuk menangkap sinyal dari black box itu?
Kita Denjaka punya satu. Nanti sekiranya pada saat apel pembagian tugasnya atau instruksi sejauh ini agenda hari ini apa, Kang? Nanti setelah apel kita nunggu perintah. Intinya kita siapkan fisik dan material kita untuk melaksanakan penyelaman hari ini. Penyelamannya itu nanti juga selain untuk mengetahui batas-batas dan menggunakan torture ya, Kang ya, itu apakah sekaligus juga langsung melakukan penyelaman untuk pencarian black box, kemudian puing-puing maupun juga korban, Kang? Sambil kita melaksanakan penandaan titik pertama, kita sambil pencarian juga, Pak. Nanti teknisnya akan seperti apa? Misalnya dari ini apakah memang harus menunggu terlebih dahulu informasi dari KRI Rigel atau juga nanti ada upaya yang bisa dilakukan juga dari tim penyelam? Setelah nanti briefing mungkin akan dibagi per lokasi atau titik-titik tertentu, sehingga kita nanti setiap tim akan melaksanakan body pair. Intinya itu kita tidak menyelam sendirian, kita berpasangan untuk tetap menjaga keselamatan. Jumlahnya ada berapa ya, Kang, untuk Denjaka? Untuk Denjaka sendiri kami diturunkan, diperintahkan 17 personil. Itu mungkin kalau nanti ada perintah langsung dari Komandan Kos Marinir untuk melaksanakan penambahan perkuatan, pasti bisa ditambah lagi. Dari 17 personil itu nanti bisa dibagi berapa titik, satu titik berapa orang, Kang? Nanti menunggu informasi lebih lengkapnya dari kapal KRI Rigel. Setelah itu baru kita akan tentukan posisi-posisi mana yang harus kita siapkan pemetaan di lautnya. Kang, biasanya ketika sudah ditemukan titik utamanya misalnya dari KRI Rigel, radiusnya untuk dipasangkan torcer-torcer itu bisa berapa jauh sih, Kang? Kita laksanakan per torcer 10 meter. Kang, mungkin boleh berbicara sedikit soal teknis. Nanti ketika misalnya sudah diturunkan tim dari penyelam dari Denjaka, kemudian nanti apa? Ketika sudah di Sea Rider maupun juga di kapal karet, persiapan sebelum melakukan penyelaman itu seperti apa, Kang? Yang utama otomatis kita cek dulu kesehatannya penyelam tersebut. Jadi kalau penyelamnya sudah siap, sehat, baru kita siapkan penyelaman. Terutama untuk di musim pandemi ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kang, ini kan kalau pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya kelihatannya. Kalau misalnya sampai pagi cuacanya tetap seperti ini, apakah ini sudah memungkinkan untuk dilakukan penyelaman atau masih ada faktor-faktor yang diperhatikan, Kang? Kalau ini masih landai, kita masih memungkinkan